Deddy Mulyadi merupakan tokoh fenomenal dikenal dengan sapaan Kang Deddy Mulyadi atau diinisialkan dengan singkatan KDM adalah seorang aktivis dan politikus yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030. Beliau mencintai rakyatnya dan rakyatnya pun sangat mencintai beliau, sehingga beliau sangat dielu-elukan rakyatnya dan diberi sebutan Bapak Aing. Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dia merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana yang akrab disapa Bapak Emi merupakan pensiunan tentara prajurit kader dan meninggal pada usia 92 tahun di RS Siloam Purwakarta pada Selasa, 22 Februari 2022 akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya menggembala domba dan berladang. Ibu Karsiti meninggal dunia pada 2004. Deddy Mulyadi menikah dengan Sri Mulyawati ibunda dari Maulana Akbar Ahmad Habibie yang meninggal dunia sejak Maulana berumur 3 bulan. Kemudian KDM menikah lagi dengan Ane Ratna Mustika seorang mantan Mojang Purwakarta yang juga keponakan dari Bunyamin Dudih, Bupati Purwakarta periode 1993-2003. Deddy dan Ane dikaruniai 2 orang anak yaitu Yudhistira Manunggaling Rahmaning Hurip dan Hyang Sukma Ayu. Namun mereka bercerai pada 22 Februari 2023. Deddy Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kabupaten kelahirannya, Subang. Mulai dari SD Subakti lulus tahun 1984, SMP Kalijati lulus tahun 1987, dan SMA Negeri 1 Purwadadi lulus tahun 1990. Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1999. Selama berkuliah, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta STH Purnawarman, Purwakarta, Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang kemudian berlanjut sebagai Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KASPI. Deddy Mulyadi merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari 2019 hingga 2023. Sebelumnya, Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bahtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan. Pada pemilu selanjutnya, ia kembali terpilih untuk masa jabatan kedua periode 2013 sampai 2018. Sebelum diangkat menjadi bupati, Deddy terlebih dahulu berkarir sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi wakil bupati Purwakarta. Pada 23 April 2016, Deddy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 hingga 2020 menggantikan Irianto MS Syafriuddin atau biasa yang dikenal dengan nama Yanci. Pada saat Pilgub Jabar 2018, ia diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Wakil Gubernur petahana yang juga kader Partai Demokrat, Deddy Mizwar namun gagal terpilih. Jabatan yang pernah diduduki Deddy Mulyadi adalah Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta, Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta, 1994, Wakil Ketua DPC FSPSI 1997, Sekretaris PPS PTS KAKASPSI 1998, Wakil Ketua GM FKAPPI tahun 2002, Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia 2002, Sekretaris KAAHMI Purwakarta 2002, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta 2005 hingga 2015, Wakil Bupati Purwakarta 2003 hingga 2008, dan Ketua DPC Partai Golkar.
Purwakarta 2004 hingga 2007, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2016 hingga 2019. Pada tanggal 28 Agustus 2024, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat bersama dengan Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat 2025 hingga 2030 dari Koalisi Indonesia Maju atau KAIM. Dan Deddy Erwan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Provinsi Jawa Barat. Dengan mengusung visi Jabar Istimewa, menjadikan visinya sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dari segala aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial budaya, lingkungan, dan lapangan kerja. Hingga hasil pemilu Gubernur Jawa Barat 2024, pasangan Deddy Erwan memenangkannya dengan perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah pemilu Gubernur Jawa Barat sebanyak 62,22% atau 14.130.192 suara berdasarkan hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2025 ditetapkan oleh KPUD Jabar bahwa pasangan Deddy Erwan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode tahun 2025 hingga 2030. Kebijakan KDM yang fenomenal. Deddy Mulyadi merupakan salah satu tokoh masyarakat yang melek teknologi. Beliau banyak membuat ide dan gagasan yang fenomenal dan cenderung berani demi terwujudnya rakyat yang makmur, aman, dan nyaman. Kebijakan dimaksud diantaranya 1. Larangan studi tur sekolah. Kebijakan larangan studi tur dikeluarkan setelah serangkaian kecelakaan bos rombongan pelajar dan banyaknya keluhan orang tua soal biaya yang mahal. Gubernur Deddy menanggapi hal ini dengan tegas demi keselamatan dan meringankan beban ekonomi keluarga siswa. Meski demikian, kebijakan ini menuai protes dari pengusaha transportasi dan pariwisata, bahkan mendapat kritik dari Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata. 2. Pembongkaran tempat wisata di kawasan Puncak. Deddy Mulyadi menindak tegas tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor karena dianggap menjadi penyebab kerusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap banjir di Jabodetabek. Meski tempat wisata tersebut memiliki izin resmi, Gubernur tetap melakukan pembongkaran. Langkah ini menuai kritik dari Menteri Pariwisata, pengacara Tony RM, dan sejumlah pengamat. 3. Pemberian uang kompensasi kepada pengemudi untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran 2025. Deddy Mulyadi menertibkan operasional angkutan umum dan delman. Sebagai gantinya, ia memberikan uang kompensasi kepada para sopir dan kusir yang tidak beroperasi selama musim mudik. Namun, distribusi uang kompensasi ini sempat memicu konflik karena adanya pemotongan oleh oknum. 4. Pembentukan Satgas Anti Premanisme. Menanggapi maraknya praktik pungli dan permintaan THR dari oknum yang mengatasnamakan ormas, Deddy membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme. Satgas ini bertujuan untuk menindak tegas segala bentuk pungutan liar di masyarakat. Namun, pembentukan ini mendapat respons keras dari Grip Jaya Jabar yang menilai kebijakan tersebut merusak citra ormas. 5. Larangan penggalangan sumbangan di jalan umum. Gubernur Jabar yang satu ini juga mengeluarkan surat edaran yang melarang penggalangan dana di jalan, termasuk untuk pembangunan masjid. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan ketertiban lalu lintas. Minta sumbangan untuk sarana ibadah, pengamen, tidak boleh lagi menggunakan jalan sebagai sarana untuk kegiatan yang bukan peruntukan jalan, kata Deddy saat meninjau Jalan Saleh Dana Sasmita, Kota Bogor. 6. Larangan pelajar mengendarai sepeda motor. Demi meningkatkan disiplin dan keselamatan siswa, Deddy melarang pelajar membawa motor ke sekolah. Ia menegaskan bahwa pelajar yang melanggar bisa dikeluarkan dari sekolah. 7. Pembangunan rumah panggung untuk penanganan banjir. Dalam upaya menangani banjir di wilayah padat seperti Bekasi dan Karawang, Deddy mengusulkan pembangunan rumah panggung. Ia menyebutkan bahwa hilangnya ruang terbuka hijau dan resapan air menjadi penyebab utama banjir. Rumah panggung dianggap sebagai solusi realistis mengingat relokasi seringkali sulit dilakukan.
8. Reaktivasi dan elektrifikasi jalur kereta api. Dedi juga mencanangkan reaktivasi jalur kereta api di sejumlah daerah Jawa Barat sebagai solusi transportasi jangka panjang. Beberapa jalur yang menjadi target reaktivasi adalah Banjar Pangandaran, Garut Cikajang, Bogor Sukabumi Cianjur Padalarang, Bandung Ciwidey, dan Bandung Tanjung Sari. Elektrifikasi KRRM menjadi target awal minimal kemacetan di kota Bandung dan sekitarnya terselesaikan, ujar Dedi. 9. Pengiriman anak ke barak militer. Dedi Mulyadi memberlakukan kebijakan pengiriman pelajar ke barak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah, seperti yang terlibat tawuran, konsumsi minuman keras, sulit diatur oleh orang tua, atau kecanduan permainan daring hingga larut malam. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka tawuran pelajar di Jawa Barat. Namun, langkah ini menuai pro dan kontra. Komnas HAM, KPEE serta sejumlah pemerhati anak menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran hak anak dan pendekatan yang dianggap terlalu represif. Sebaliknya, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, pengiriman anak ke barak militer merupakan pendekatan yang efektif untuk menanggulangi perilaku menyimpang dan mengurangi tingkat tawuran di kalangan pelajar. Demikian biodata Kang Dedi Mulyadi, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Tidak lupa mohon like, subscribe, komen untuk meramaikan channel ini, dan share ke sosmed teman-teman. Terima kasih.